wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Albal dari kelas 3A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS konsep dasar bahasa Indonesia yang berjudul Strategi Pengajaran Efektif di Kelas Rendah Sekolah Dasar. Latar belakang: strategi pengajaran yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan menerapkan metode yang tepat, guru dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pengajaran yang bervariasi dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas beberapa strategi pengajaran yang efektif untuk diterapkan di kelas rendah di sekolah dasar. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian strategi pengajaran? Yang kedua, mengapa strategi pengajaran penting di kelas rendah? Yang ketiga, ada apa saja strategi pengajaran yang efektif untuk diterapkan di kelas rendah? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian strategi pengajaran. Yang kedua, untuk menguraikan pentingnya strategi pengajaran di kelas rendah. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan beberapa strategi pengajaran yang efektif yang dapat diterapkan oleh guru di kelas rendah. Pengertian strategi pengajaran. Strategi pengajaran adalah rencana yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi ini mencakup metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Menurut Gagne dan Briggs 1974, strategi pengajaran adalah cara yang sistematis untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Pentingnya strategi pengajaran di kelas rendah. A. Strategi pengajaran yang efektif sangat penting di kelas rendah karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif siswa. Siswa di kelas rendah berada dalam tahap perkembangan kognitif yang masih awal. Mereka membutuhkan pendekatan yang sesuai untuk memahami konsep-konsep dasar. Strategi pengajaran yang tepat dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Siswa di kelas rendah cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek. Dengan menggunakan strategi pengajaran yang menarik dan interaktif, guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Pentingnya strategi pengajaran di kelas. Yang ketiga, pengajaran yang efektif dapat mencakup beberapa pendekatan yang diterapkan di kelas rendah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran seperti gambar, video, dan alat peraga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Kesimpulannya, dalam makalah ini telah dibahas pentingnya strategi pengajaran yang efektif di kelas rendah di sekolah dasar. Strategi pengajaran yang tepat tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan keterampilan sosial mereka. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan media pembelajaran adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan produktif bagi siswa.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.